Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga adik-adik sekalian masih bersemangat untuk mengikuti materi fikih muamalah hari ini. Baik, hari ini kita akan mengupas tentang apa itu syirkah. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'idin. Amin ya rabbal alamin. Baik, syirkah. Hmm, Apa itu syirkah? Jadi kita akan mulai secara definitif. Definisi dari syirkah itu sendiri. Syirkah hiya al-ikhtilat, seperti itu. Asyirkah adalah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu kalau di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan percampuran. Kata dasarnya adalah kholato, seperti itu, campur, seperti itu. Jadi syirkah adalah percampuran. Kemudian bagaimana para imam mazhab mendefinisikan apa itu syirkah? Kalau dari ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa asyirkatu huwa aqdu baina mutasyarikaini fi ra'sil mal waribah. Yang namanya syirkah ini merupakan suatu akad ya, al-aqdu. Baina mutasyarikaini, antara dua orang yang sedang berserikat ataupun bekerja sama fi ra'sil mal, di dalam pokok harta seperti itu, atau kerap kali kita sebut dengan modal ya, wa ribah, dan keuntungannya. Kemudian para ulama Malikiyah sendiri berpendapat wa amma syirkatu al-idzn fi atas sorof lahuma fi anfusihima fi mali lahuma. Izin untuk melakukan pendaya gunaan uang atas sorof. Tasorof itu suatu pengelolaan keuangan ya. Lahuma, untuk mereka berdua, fi anfusihima, dengan apa ya namanya, pemberdayaan diri mereka dengan usaha mereka, fi mali lahuma, yang dipakai adalah harta mereka juga, seperti itu. Jadi dari harta mereka dan usaha mereka juga untuk mengelola harta itu. Jadi kalau seumpama kita melihat dari definisi yang sudah kita paparkan dari para ulama tersebut, maka kita bisa garis bawahi bahwa asyirka ini sebenarnya adalah kerjasama antara siapa? Antara dua orang atau lebih dalam usaha, yang mana konsekuensinya baik itu bisa berupa keuntungan ataupun kerugiannya ini pun ditanggung secara bersama-sama, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum dari asyirka itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan pada Aswad ayat 24 ini, wa inna katsirum min khulatai la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa qalilum mahum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyirikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikit mereka ini. Jadi adik-adik sekalian, memang yang namanya syirka ini diperlukan yang namanya amanah, sifat saling percaya dan menjaga amanah satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya saling dolim antara mitra satu dengan mitra yang lainnya. Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana mereka menyelenggarakan asyirkah bainahuma, antara mereka, seperti itu. Karena apa? Asyirkah ataupun kerjasama ini sangat dianjurkan di dalam Islam, terutama dalam usaha-usaha seperti itu. Nah, dan ini merupakan salah satu perbuatan amal yang soleh apabila kita benar-benar menjaga amanah di dalam perserikatan tersebut. Dan demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini sebenarnya satu hadis yang mungkin apabila adik-adik sekalian ini juga bertemu dengan saya di Al-Quran Hadis Ekonomi, tentu kalian sudah mengenal hadis ini dan mulai menghafalnya ya untuk persiapan UAS nanti. Hadatsana Muhammad ibnu Sulaiman al-Miswisi, hadatsana Muhammad ibnu Zibriqon,
an Abi Hayyan At-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahullahu qala innallaha yaqulu ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ini merupakan salah satu hadis qudsi karena di sini ada kata-kata innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman atau berkata ana salisun, aku adalah pihak ketiga asyarikaini dari kedua orang yang berserikat. Malam yakun, apabila mereka tidak berkhianat ahaduhuma sahibahu, satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi keduanya haruslah menjaga amanah. Faida khonahu, dan apabila dia berkhianat kharajtu min bainihima, maka Allah pun akan keluar dari perserikatan tersebut. Artinya jika ada salah satu ataupun bahkan ketika mereka saling mendolimi satu sama lain, maka keberkahan dalam perserikatan pun akan diambil oleh Allah karena Allah tidak akan bersama orang-orang yang berserikat dan berbuat dolim tersebut seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan beranjak kepada rukun dari syirkah. Sebagaimana biasanya di dalam sebuah transaksi kita akan mengenal dua para pihak, asyarikaten di sini ya, dua orang yang berserikat. Kemudian syirkotnya apa itu isinya? Tentu ada ijab dan qabul. Kemudian juga ada objek dari syirkah tersebut. Nah, kalau kita melihat dari syarikaten, awal pertama kali yang disyaratkan adalah mereka yang merdeka. Artinya kan kalau zaman sekarang ini tidak ada budak ya, karena memang tidak ada pembatasan. Nah, artinya di sini mereka pun bebas, merdeka secara harta, harta yang dimilikinya lah yang bisa dipercampurkan seperti itu. Kebebasan di situ. Kemudian yang kedua adalah balik. Jadi ketika berserikat kita tidak diperkenankan dong untuk berserikat dengan anak kecil misalnya, meskipun dia memiliki harta yang banyak. Nah, tetapi kalau dalam hal ini dia bisa diwakilkan oleh wali yang mengampunya seperti itu. Kemudian dalam syarikaten artinya dua para pihak ya di sini ya. Kedua-duanya ini harus rushd. Rushd di sini adalah pintar. Jadi bukan sekedar mumayyiz. Kalau mumayyiz kan tingkatannya dia hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya seperti itu. Tapi ini cangkupannya lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Dia harus pintar, pintar mengelola keuangannya, pintar menjalankan tugasnya, perannya dan lain sebagainya di dalam syirkah itu sendiri. Dan yang terakhir, antara kedua belah pihak harus saling percaya dan harus saling menjaga amanah antara keduanya. Kemudian juga di dalam syiqat ada hal menarik ketika kita membahas tentang syiqat dari syirkah ini. Yang mana ini tergantung model dari syirkah adanya ungkapan izin untuk pengendalian harta tersebut. Karena memang kalau semua dalam konsep syirkah ini kan hartanya milik tidak hanya milik satu orang tetapi milik dua orang tersebut. Maaf, milik dua para pihak tersebut yang bersyikat tersebut. Nah, inilah konsep izin di sini yang kemudian menjadi garis bawah apakah salah seorang ini harus izin dulu terhadap pihak yang lain ketika dia ingin mengelola atau bagaimana. Nah, ini tergantung model yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian rukun syirkah yang ketiga adalah objek dari syirkah itu sendiri ya. Dan ini mutlak adanya objek itu. Kemudian, nah apa saja syarat syirkah? Pada umumnya, jumhur ulama ini mengkategorikan bahwa semua model syirkah itu roksul malnya atau modalnya ini merupakan benda yang dapat diserah terimakan. Objek dari syirkahnya ini merupakan benda yang dapat diserah terimakan seperti itu. Sebagaimana layaknya jual beli, wasiat dan sebagainya itu kan sesuatu yang dapat diserah terimakan. Kemudian poin yang kedua adalah pembagian keuntungannya ini harus jelas. Di awal memang harus jelas. Karena kenapa? Ketika sesuatu itu tidak jelas, keuntungannya terutama, maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari nantinya. Seperti itu. Apalagi kalau seumpama misal yang A dia memiliki modal 60%, yang B 40%. Ternyata keuntungannya berbanding balik. Yang A memiliki modal 60% malah dia memiliki dia mendapatkan keuntungan lebih sedikit misalnya dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak seperti itu. Dan hal inilah yang tidak diinginkan di dalam syirkah. Jadi memang dari awal harus jelas pembagian keuntungannya seperti apa. Misal dia memiliki aset bla 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 kemudian dengan tenaga sekian. Nah, hal itu harus disepakati dari awal.
Kemudian ada pula syarat-syarat dari syirkah yang mana ia berkaitan dengan hartanya seperti itu. Yang pertama, harta dari syirkah ini atau ra'sul malnya ini merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi tidak diperkenankan di dalam Islam ketika kita melakukan syirkah ternyata alatnya apa? Bitcoin seperti itu. Nah, ini kan bukan merupakan alat pembayaran yang sah seperti itu. Kalau e-money oke, nggak apa-apa kan dia kan sudah apa namanya diinikan kepada dalam rupiah atau dalam sebagainya seperti itu ya. Intinya dia haruslah pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua adanya pokok harta. Nah, pokok harta ini tergantung modelnya. Kalau seumpama syirkah yang demikian maka dia harus sama jumlahnya ataupun beda jumlahnya. Intinya harus ada yang namanya pokok harta baik sama maupun beda jumlahnya. Tergantung model dari syirkah itu sendiri. Selanjutnya kita akan beranjak kepada macam-macam dari syirkah atau pembagian dari syirkah. Jadi adik-adik sekalian, secara umum syirkah ini ada dua model, amlak sama ukut. Amlak ini kalau di dalam bahasa Arab dia kan diterjemahkan sebagai milkun, bahasa dasarnya itu milkun. Milkun itu apa, Bu? Milkun itu artinya kepemilikan, seperti itu. Sementara ukut ini jamun min akad, seperti itu. Akadun, berarti transaksi, transaksional berarti. Oke, kita pertama bahas yang amlak dulu. Amlak kepemilikan berarti bagaimana suatu percampuran harta tersebut dia menghasilkan suatu kepemilikan dan hal ini dibagi lagi menurut jumhur ulama menjadi dua macam. Yang pertama adalah ikhtiari, yang kedua adalah jabari. Kalau kita bahasa Indonesia kan ikhtiari ini kan artinya sesuatu yang bisa kita pilih seperti itu. Misalnya saja ini ya, saya dan Bu Ani misalnya ingin membeli sebuah rumah seperti itu. Nah, saya punyanya 100 juta, Bu Ani 50 juta. Kemudian nantinya rumahnya pengen dibuat kantor, misalnya seperti itu. Nah, itu rumah kan jadi nanti kepemilikan kami berdua meskipun uangnya apa namanya? PT-PT ya istilahnya. Apa ya? Iuran seperti itu ya. Nah, ini adalah pilihan kami karena kami ingin memiliki suatu benda tersebut untuk dijadikan milik berdua seperti itu. Itu amlak yang pertama, kategori pertama. Dan kemudian bagaimana bedanya dengan jabari, Bu? Kalau jabari ini beda lagi. Jabar itu artinya adalah paksaan. Nah, jadi sebuah sesuatu yang dimiliki ini memang secara otomatis, secara terpaksa tidak ada apa namanya, tidak ada proses pemilihan dari kita, ini akan menjadi milik kita. Nah, misalnya salah satu akad jabari, model jabari di dalam Islam ini adalah akad waris seperti itu. Nah, ini kenapa dikatakan demikian? Karena ketika seorang yang memiliki harta atau pewaris atau apa namanya, kemudian ia meninggal, maka harta tersebut akan otomatis jatuh kepada ahli warisnya, seperti itu kan. Nah, penjatuhan terhadap ahli warisnya inilah yang dinamakan amlakul jabari, kepemilikan suatu hal yang bersifat terpaksa dia mau nggak mau ya dapat seperti itu jabari itu. Nah, kemudian pada konteksnya kalau seumpama kita ilustrasikan ada Pak Gendut misalnya ya, Pak Gendut memiliki ruko yang banyak. Dia anaknya 3, kemudian Pak Gendut tiba-tiba meninggal dunia. Nah, otomatis kan jatuh kepada 3 anaknya tersebut itu dan kemudian ahli-ahli waris lainnya seperti itu. Nah, jadi sebelum dibagi maka ketiga anak ini yang memilikinya seperti itu. Itulah dinamakan percampuran harta secara kepemilikan yang mana sifatnya jabari, penjatuhannya dari konsep waris tersebut, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada pembagian syirkah yang ukut yang sifatnya adalah transaksional. Di sini kita bagi menjadi 5 adik-adik sekalian. Ada ainan, ada mufawadah, ada abadan, ada wujud dan ada mudharabah. Oke, yang pertama adalah syirkah ainan. Apa itu syirkah ainan? Nah, uniknya di dalam syirkah ainan ini uh, penggabungan harta atau ra'sul mal yang itu boleh tidak selalu sama seperti itu.
Sehingga ketika harta atau rasul malnya tidak terlalu sama, tanggung jawab dan kerjaannya pun boleh tidak selalu sama. Sehingga keuntungannya pun harus dibuat sesuai kesepakatan bersama. Siapa yang lebih besar, mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih kecil pula, seperti itu. Karena apa? Kaidahnya sama. Aribahu ala masyarton wa wadi'an ala qadri malaini. Keuntungan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ini ditanggung sesuai dengan modal masing-masingnya. Seperti itu untuk konsep dari syirkah inan. Selanjutnya ada syirkah mufawwadah. Mufawwadah di sini berbanding balik dengan ainan. Yang mana ketika kita bilang syirkah mufawwadah di sini jumlah modal atau ra'sul malnya ini harus sama sehingga kemudian kewenangannya dalam bertindak pun sama, bahkan dalam konsep agamanya pun sama. Dan uniknya masing-masing dari para pihak ini bisa menjadi kafil ataupun penjamin satu sama lain seperti itu. Dan apa konsekuensinya dari syirkah mufawadah ini? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa pada konsep perizinannya terutama, jadi ketika mereka semua memiliki kewenangan yang sama dengan jumlah modal dan lain-lainnya yang semuanya sama, maka apabila ada sesuatu yang diperlukan, ada tindakan hukum yang perlu diperlukan dalam hal pengelolaan hal tersebut, satu mitra ini tidak diwajibkan untuk meminta izin terhadap mitra yang lain seperti itu. Berbeda halnya dengan yang syirkah ainan tadi, memang harus ada proses pernyataan izin mengizinkan seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah syirkah abadan. Nah, syirkah abadan ini beda lagi modelnya, yang mana dia merupakan perserikatan kerja dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Memang yang harus digarisbawahi kalau abadan ini lebih simpelnya adalah suatu penggabungan profesi ya. Misalnya saja ada beberapa advokat, kemudian mereka mendirikan sebuah law firm. Nah, atau firma hukum seperti itu. Nah, kemudian ada kasus yang mereka tangani seperti itu. Kemudian hasil dari kasus itu dibagi bersama. Nah, inilah model-model dari syirkah abadan yang mana satu dan yang lain ini sama profesinya, kemudian nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan seperti itu. Ataupun penjahit misalnya, penjahit 1, 2, 3, yang satunya pintar jahit baju anak kecil, yang satunya pintar jahit kerudung, yang satunya pintar jahit baju wanita seperti itu, pria. Kemudian mereka berkongsi ataupun berserikat mendirikan sebuah konveksi yang nanti bikin brand apa seperti itu. Nah, hal inilah juga yang disebut dengan syirkah abadan. Oke. Dan yang terakhir ada syirkah mudharabah. Kajian mengenai mudharabah ini nanti memang akan kita bahas lebih detail pada minggu selanjutnya ya. Tapi secara ringkas di dalam mudharabah ini kita mengenal beberapa istilah khusus yaitu sahibul mal dalam mudharib. Sahibul mal ini adalah pemilik dari modal ataupun pokok harta tersebut, investor. Oke. Kemudian sementara mudharib di sini adalah pengelolanya. Dan yang mana ketika dalam konsep mudharabah ini penanggung kerugian adalah si sohibul mal, bukan mudharib. Karena mudharib dia pekerjaannya hanya mengelola dari dana itu saja. Kecuali jika di kemudian terdapat bukti-bukti yang kemudian menjadikan mudharib inilah yang memang harus bertanggung jawab atas kelalaiannya, ini baru kerugiannya itu ditanggung mudharib. Tapi selama itu bukan sesuatu yang berasal dari kelalaian mudharib, maka apapun jenis kerugiannya itu ditanggung oleh swahibul mal seperti itu. Alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Di sini saya ingin memberikan adik-adik sekalian satu kasus kecil ya, agar kalian lebih memahami bagaimana model syirkah di dalam Islam. Oke, jadi kasusnya begini. Jika saya ingin membangun sebuah perusahaan startup yang kemudian
menerapkan nilai syariah di dalamnya. Dengan komponen startup tersebut, investornya berbentuk badan hukum. Oke, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam Islam ini juga bisa berupa perorangan maupun badan hukum, dan sekarang investornya juga badan hukum, dan kemudian teamworknya ini berasal dari latar belakang atau background yang sangat variatif. Kira-kira model syirka apa yang sesuai? Kemudian saya ingin adik-adik sekalian menjelaskan opini singkat tentang hal ini. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.